Keributan antar karyawan dua perusahaan petugas bandara terjadi di area Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Kericuan dipicu pemutusan hubungan kontrak kerja sepihak oleh maskapai kepada perusahaan PT Lintas Megantara dan memasukkan perusahaan baru. Suasana area Bandar Udara Domine Edward Osok Sabtu pagi mendadak memanas. Dua kelompok karyawan petugas bandara dari PT Tri Perkasa Dirgantara dan PT Lintas Megantara terlibat keributan. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersil. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Tri Perkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi memanas setelah salah seorang karyawan diduga melakukan provokasi hingga nyaris terjadi adu jotos di dalam area bandara. Usai kedua kelompok diamankan, situasi berangsur terkendali. Keributan dipicu terminasi sepihak maskapai terhadap PT Lintas Megantara dan memberikan kontrak baru kepada PT Tri Perkasa Dirgantara. Padahal sehari sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua pihak dan otoritas bandara. Jadi terdapat persoalan penafsiran kontrak. Jadi beda tafsir antara kami dengan PT Lion Air. Nah, PT Lion Air mengirimkan kami surat terminasi yang pada intinya tidak lagi memperpanjang kontrak. Nah, tetapi kontrak ini menurut penafsiran kami berlanjut. Normal, tidak ada masalah. Kalau setahu kami itu ada penggantian penanganan masalah pelayanan barang dari yang ditunjuk oleh PT Lion. Tetapi kalau mau jelasnya nanti koordinasi dengan PT Lion ya terkait dengan penunjukan dan lain-lain. Saya hanya berbicara terkait operasional bandara. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari Lion. Itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu, Pak. Situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang sedikit tadi ada insiden sedikit. Ya, alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Nah, kita sebagai polisi di sini tidak ada yang melihat kemana pun. Usai situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal, pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana memediasi ulang antara pihak maskapai dan kedua perusahaan untuk mencari titik temu. Pemirsa, dua jenazah pekerja Freeport yang tertimbun longsor tambang di Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah berhasil dievakuasi. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya. Tim penyelamat berhasil menemukan 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Saat ini kedua jenazah bernama Irawan 46 tahun dan Wigi Hartono 37 tahun sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Mimika untuk kemudian dilakukan visum. Korban atas nama Irawan berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigi Hartono berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya yang terperangkap di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja dengan alat berat jarak jauh, bor, dan drone. Tantangan terbesar yakni volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk menyingkirkan material dalam jumlah besar. Pemirsa, aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih berlangsung hingga siang.
Pos pengamat gunung melaporkan telah terjadi 3 kali erupsi melontarkan abu vulkanik hingga ribuan meter. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Sabtu pagi. Erupsi menimbulkan abu tebal dengan tinggi kolom mencapai 3.000 meter. Akibat peristiwa ini, sejumlah kendaraan yang melintas di jalur zona bahaya terpapar abu vulkanik. Erupsi ini berstatus level 4 atau awas, sehingga masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6-7 km dari kawah. Masyarakat pun dilarang melakukan aktivitas sementara di sekitar pusat gunung. Namun, ratusan warga tidak mau mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka pada zona merah. Hingga siang tadi, 600 orang memilih bertahan di bawah kaki gunung. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Bandara Frans Seda di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika dibatalkan. Bandar Udara Franciscus Xaverius Seda di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara pada Sabtu pagi. Penutupan akibat dampak dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Sejumlah penerbangan dibatalkan dan penumpang menjadwal ulang keberangkatan mereka atau meminta pengembalian dana. Ke Jakarta. Jakarta menggunakan maskapai apa? Wings. Kenapa di cancel? Karena gunung erupsi. Gunung Lewotobi erupsi. Jadi ini alternatifnya kemana ini? Jadi kita rencananya PND, ya ND di Jakarta. Gunung Lewotobi laki-laki di NTT Jumat malam kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 6.000 meter di atas puncak. Abu letusan menuju ke arah barat daya dan barat. Gunung berada pada status level 4 atau awas. Untuk keamanan, warga dilarang beraktivitas dalam jarak 6 km dari gunung. Dari Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI menggelar pameran bertajuk TNI AD Fair 2025 di Monas sebagai rangkaian menuju peringatan HUT TNI ke-80. Beragam alutsista modern militer canggih ditampilkan pada pameran ini. Sejak pagi hari, ratusan masyarakat umum sudah terlihat antusias mengunjungi TNI Fair 2025 ini. Deretan alutsista modern milik TNI dipamerkan pada TNI Fair 2025 yang digelar di Monas pada 20 dan 21 September 2025. Sejumlah alutsista yang nampak menjadi pusat perhatian adalah alutsista jenis tank seperti tank Leopard milik TNI AD. Nampak banyak anak-anak yang bahkan antusias naik ke atas tank untuk berfoto. Tank Leopard diketahui menjadi salah satu tank terkuat asal Jerman yang mampu menempuh jarak hingga 550 km dengan 1.200 liter bahan bakar. Untuk selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat sore Hadisti, seperti apa keseruan pameran alutsista TNI di Monas saat ini? Ya baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Memang semakin sore di TNI Fair 2025 yang digelar di Monas, Jakarta ini semakin meriah dan juga semakin ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Nah, ini adalah salah satu kendaraan yang biasa ini digunakan oleh TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir. Ini merupakan salah satu kendaraan andalan mereka. Ini namanya adalah RM70 Grad, di mana biasanya ini digunakan untuk membantu infanteri di depan mereka. Nah, ini memang salah satu yang paling diminati ya oleh para pengunjung, khususnya ini bagi anak-anak. Bisa dilihat ini di sekitar saya ramai di sini anak-anak yang bisa ini menaiki langsung kendaraan ini. Mereka tentunya ini menjelajahi kendaraan ini, kemudian juga berfoto-foto. Ini banyak banget seruannya. Kamu namanya siapa? Aku boleh tahu nggak kamu namanya siapa? Fatih. Fatih, gimana, seru nggak main di sini nih? Seru. Fatih kesini sama siapa?
Mama. Sama mama. Iya. Tadi Sama kamu ayah. sama mama sama ayah. Ini kamu tahu nggak ini namanya apa nih di atas nih? Rudal. Kamu jadi belajar juga berarti ya? Iya. Belajar. Tadi udah lihat-lihat apa aja sih? Lihat banyak nggak yang dilihat? Banyak. Banyak. Salah satunya ini ya. Iya. Tadi di foto-foto juga ya sama mama di bawah ya? Di foto-foto. Ya, Diandra, itulah salah satu keseruan ya oleh para pengunjung di sini khususnya anak-anak. Nah, ini memang salah satu kendaraan yang merupakan andalan oleh TNI Angkatan Laut Korps Marinir, di mana ini merupakan buatan dari Republik Ceko pada tahun 1969. Nah, di atasnya ini ada rudal, di mana memang tadi disampaikan ini oleh salah satu prajurit TNI yang berjaga di sini bahwa untuk kendaraan RM70 Grad ini bisa mengeluarkan satu kali tembakan sebanyak 40 amunisi dengan jangkauan kehancurannya ini bisa menjangkau 100 hingga 20 km. Nah, kalau bobotnya sendiri ini kalau bobot kosong di 18 ton, sementara kalau bobot muatan ini mencapai di 25 ton. Nah, selain dari kendaraan tempur dari Angkatan Laut ini memang banyak lagi dari yang lainnya seperti dari Matra TNI AD, TNI Angkatan Udara juga. Kemudian juga tentunya banyak juga di sini sajian ataupun tampilan-tampilan dari alutsista lainnya, bahkan juga tentunya perlengkapan persenjataan dan juga pertahanan lainnya. Saya akan coba untuk turun ke bawah untuk lebih lanjut ya melihat seperti apa spesifikasi dari kendaraan ataupun juga pameran dari perlengkapan persenjataan lainnya yang ada di sini. Kita coba lihat lagi bersama Diandra selain ini. Baik. Nah, kalau di sebelah kanan saya ini juga ada beragam jenis meriam. Ini ada juga spesifikasinya dijelaskan di bagian depan meriam tersebut. Jadi bagi pengunjung di sini mereka berwisata ini tidak hanya sekedar bisa melihat-lihat saja, berfoto-foto, tapi mereka juga bisa sekaligus belajar nih, sehingga tentunya menambah pengetahuan juga bagi anak-anak mereka untuk mengetahui seperti apa sih beragam jenis kendaraan pertahanan, perlengkapan juga senjata dari beragam jenis matra TNI ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara hingga Angkatan Laut ini. Nah, kemudian juga selain dari berfokus pada pameran persenjataan, juga masih banyak di sini kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilakukan, mulai dari kegiatan sosial. Kemudian juga banyak sekali tadi kami melihat ini di sekitaran Cawan Monas ini atraksi edukasi wahana, di mana masyarakat ini bisa berinteraksi langsung dengan para prajurit, kemudian juga menaiki langsung kendaraan-kendaraan hingga wahana, dan mereka juga sekaligus tentunya belajar di sini, Diandra. Baik, terima kasih Hadisi atas laporan Anda, seru sekali kelihatannya di sana. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, mengisi akhir pekan, Skyworld Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta bisa menjadi pilihan. Berbagai wahana atau taman edukasi bisa dinikmati bersama keluarga. Skyworld Indonesia adalah wahana rekreasi edukasi bertema antariksa dan aeronautika di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Skyworld Indonesia bertujuan memberi edukasi pada anak-anak, khususnya tentang wawasan ilmu seputar dunia antariksa dan teknologi yang dikemas secara atraktif. Fasilitas utama di wahana ini mampu menampung pengunjung hingga 200 orang. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Taman Mini Indonesia Indah, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi yang berada di area pertunjukan tari kecak di Taman Mini Jakarta Timur. Indra, seperti apa antusias pengunjung yang menyaksikan pertunjukan tari kecak di sana? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Lagi-lagi memang di momen weekend pekan ini Taman Mini selalu menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat, yang mana memang harga yang terjangkau dan juga akses yang mudah dijangkau, sehingga Taman Mini menjadi salah satu destinasi wisata di momen libur panjang maupun libur-libur weekend setiap pekannya. Dan tadi kami juga memantau bahwa Diandra dan juga pemirsa memang antrian ini dari mengular dari pintu masuk tempat saya melaporkan saat ini. Diandra, saat ini saya sedang ada pertunjukan dari tari kecak sendiri, dan ini antrian sangat panjang sekali. Anda bisa saksikan di belakang saya ini antrian masih panjang sekali, yang mana memang kita bisa informasikan Diandra dan juga pemirsa,
Pagelaran ataupun tari kecak ini dimulai pada pukul 5 sore hari tadi, yang mana akan berakhir ini paling lama, ini 1 jam lamanya atau pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa saksikan, di sini masyarakat bisa menikmati budaya Bali ataupun khas dari Uluwatu Bali, yang memang tidak sembarangan pertunjukan ini. Pihak pengelola juga langsung menuju ke Bali langsung, Uluwatu langsung untuk mengetahui keaslian daripada tari kecak khas Uluwatu Bali ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini, di antara juga pemirsa, Anda bisa saksikan ratusan masyarakat sudah memenuhi ataupun kelilingan secara letter O ini ya. Di tengah-tengah ini ada beberapa, kita bisa melihat secara langsung, tidak perlu jauh-jauh ke Bali, dan Taman Mini ini secara gratis Anda bisa menikmati pertunjukan khas Uluwatu Bali. Dan untuk kita yang paling seru ini, kita akan menunjukkan salah satu kesan dari para masyarakat. Di antara juga pemirsa, kami akan mewawancarai salah satu pengunjung yang tadi sudah antri-antri dan sudah tiba di tempat duduk yang disediakan. Selamat sore kakak. Iya. Kakak namanya siapa kak? Cika. Kak Cika ini datang sini sama siapa nih? Sama Ade. Ini kakak dari mana nih kak? Dari Bandar Lampung. Jauh banget ini kenapa nih? Ke Taman Mini kenapa nih kak? Iya, dari niatnya memang dari sana mau nonton tari kecak sih gitu. Karena kan masih mudah dijangkau ya. Nggak perlu ke Bali, TMI juga ada dan gratis gitu. Harga sendiri kak, Taman ini menurut kakak ke Lampung dari situ murah nggak sih? Terjangkau banget sih kak, masih terjangkau lah dibilangnya gitu. Oke, berarti gimana nih setelah lihat langsung ini, gimana tarian kecak Anda bisa menyaksikan secara langsung nih kak? Seneng banget sih, karena kan ini suatu hal yang nggak biasa kita lihat ya. Terus kita lihat itu keren banget sih, bagus banget gitu. Lanjut ya kan nontonnya, terima kasih banyak, maaf mengganggu kakak. Ya, dan juga pemirsa, memang ini kami memantau ya, tidak hanya warga Jakarta saja yang menikmati tarian kecak. Tidak hanya warga Jakarta saja, melainkan kami tadi mewawancari salah satu pengunjung dari Bandar Lampung yang memang di weekend pekan kali ini sengaja menuju Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur untuk menyaksikan secara langsung tari kecak yang saat ini sedang ditunjukkan begitu. Dan memang kalau tari kecak ini rata-rata memang akan bermain ini setiap Sabtu, dan memang rata-rata ini hari-hari besar saja ataupun libur-libur panjang, libur nasional maupun juga libur keagamaan, ini bisa pertunjukan dilangsungkan begitu, dan tidak setiap hari, sehingga tari kecak ini adalah salah satu atraksi yang sangat diminati dan paling ditunggu-tunggu masyarakat yang menyaksikan secara langsung tanpa harus ke Bali dengan secara gratis, Diandra. Dan bagi Anda yang masih bingung nih untuk memilih tempat wisata di akhir pekan, menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga tercinta, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu Anda kunjungi bersama keluarga tercinta, di samping harga yang sangat terjangkau dan mudah diakses. Demikian Diandra, balik Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang sudah berlangsung selama 5 hari kemarin efektif mengurai kemacetan. Pramono meminta rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 dilanjutkan hingga akhir Oktober. Uji coba rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati sudah berlangsung selama 5 hari kemarin. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan evaluasi uji coba berjalan efektif mengurai kemacetan. Pramono meminta rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 dilanjutkan hingga akhir Oktober. Jadi saya mendapatkan laporan sampai dengan 5 hari berturut-turut untuk TB Simatupang. Pembukaan ke tol yang dibuka itu digratiskan selama 5 hari itu average kurang lebih 600 kendaraan. Dengan 600 kendaraan tadi dan secara signifikan juga mengurangi kemacetan yang ada di baik itu di jalan tol sendiri maupun di TB Simatupang. Maka dengan demikian saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, kepada Asisten Pembangunan untuk berkoordinasi dengan BPJT, Kementerian PU untuk bisa dilanjutkan sampai dengan akhir Oktober. Sebab kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik ya. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus.
Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang yang sempat menjadi sorotan warga dan viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Sabtu sore, pameran alutsista TNI yang digelar di kawasan Monas terus dipadati pengunjung. Pameran bertajuk TNI Fair 2025 di Monas ini sebagai rangkaian menuju peringatan HUT TNI ke-80. Ratusan masyarakat terlihat antusias mengunjungi pameran alutsista pada Sabtu sore. Beragam alutsista modern militer canggih ditampilkan pada pameran ini. Sejumlah alutsista yang tampak menjadi pusat perhatian adalah alutsista jenis tank seperti tank Leopard milik TNI AD. Sejumlah alutsista juga dimanfaatkan sejumlah pengunjung, terutama anak-anak, untuk berfoto di atas alutsista. Dan selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya Hadisti, semakin malam apakah suasana di sana masih ramai pengunjung begitu yang ingin melihat pameran alutsista TNI di Monas malam ini? Ya Hadisti? Iya, Arlista dan juga pemirsa, betul sekali. Semakin malam, antusias, kemeriahan, dan juga suasana seru ini makin terasa di sini. Beragam sekali di sini pameran alutsista, perlengkapan persenjataan, pertahanan dari berbagai matra TNI, mulai dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara hingga Angkatan Laut dipamerkan di sini, di mana masyarakat atau pengunjung yang datang ini bisa melihat secara langsung, bahkan menaiki kendaraan tempur ataupun alutsista yang memang dipamerkan di sini. Banyak sekali ragamnya di sini. Mulai tadi kami melihat berbagai macam tank, kemudian juga kalau di titik saya melaporkan saat ini merupakan di bagian TNI Angkatan Laut, di mana ini terlihat alutsista yang biasa digunakan oleh TNI Angkatan Laut, khususnya Kopaska. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum ini bentuknya adalah berbentuk perahu, karena memang kendaraan ini biasa digunakan oleh Kopaska TNI Angkatan Laut untuk melakukan tentunya pertempuran di area laut. Nah, mungkin untuk mengetahui Anita dan juga pemirsa seperti apa sih antusias dan juga keseruan pengunjung di sini, kita coba berbincang nih. Saya sudah ada salah satu pengunjung di sini yang sudah dari tadi terlihat foto-foto bersama keluarga di sini ya. Mas, dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Anjar. Oke, Mas Anjar, Mas Anjar tadi di sini udah dari jam berapa dan kenapa nih memilih libur akhir pekan bersama keluarga di sini nih, Mas? Di sini sama keluarga ya, sama istri, 2 anak, sama nenek juga ya. Lengkap lah, keluarga lengkap, karena di sini emang antusias banget ya Kak ya. Di sini ada alutsista, sekalian edukasi ke anak-anak juga ya. Ada dari Angkatan Udara kan, Angkatan Laut juga. Tadi juga foto-foto saya ajarin sedikit-sedikit ini gunanya buat apa kayak gitu. Jadi sedikit buat pendidikan juga sih, bagus sekali di sini. Tadi kesannya gimana nih, apalagi tadi anak-anak yang pasti juga senang gitu ya, bisa naik langsung, lihat langsung, gimana kesannya dari anak-anak tadi? Senang sekali gitu maksudnya. Pertama kali banget ya, anak-anak sini pertama kali jadi nyobain langsung, untungnya bisa naik juga, jadi bisa merasakan gitu anemonya, jadi buat naik alutsistanya sendiri kayak gitu. Mereka sih happy banget sih gitu. Berarti ini kan selain juga keseruan, juga bisa sekaligus belajar atau gimana nih Mas, mungkin dari Masnya sendiri nih? Iya betul, seru. Mereka anak-anak jadi happy ya, jadi ada ilmu ya. Nanti bisa cerita-cerita gitu ke sekolah, kata kerabat-kerabatnya gitu. Kemarin ke sini lihat alutsista dari Angkatan TNI gitu, apalagi HUT TNI di sini kan gitu Kak. Oke, Mas Anjar, terima kasih ya Mas Anjar untuk waktunya. Silakan. Oke, baik, Anita dan juga pemirsa, memang itulah salah satu keseruan di mana memang banyak sekali masyarakat ini yang memanfaatkan libur akhir pekan mereka dengan mengunjungi TNI Fair 2025 ini, karena memang selain banyaknya keseruan yang bisa dilakukan di sini, kemudian juga mereka berfoto-foto untuk mendapatkan hasil yang unik dengan beragam alutsista yang dipamerkan di sini, karena tentu ini momen yang sangat langka begitu bagi masyarakat. Kemudian juga mereka bisa belajar, khususnya bagi
bagi anak-anak di sini karena memang untuk di pameran ini selain bisa dinaiki, berfoto-foto, di sini juga tertera spesifikasi dari masing-masing alutsista. Nah, seperti yang di belakang saya, ini merupakan salah satu alutsista dari Kopaska TNI Angkatan Laut. Namanya ini adalah Swebboot, di mana di depannya ini juga sudah tertera spesifikasi sehingga bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan bagi anak-anak yang berkunjung ke sini. Dan untuk pameran TNI Fair 2025 ini buka dari pukul 8 hingga pukul 9 malam, mulai dari hari ini hingga esok hari. Demikian Anita. Baik, Hadisti, terima kasih. Semakin malam, semakin ramai pengunjung ternyata ya. Selain masyarakat ini memanfaatkan momen ini sebagai liburan akhir pekan, namun juga sebagai wisata edukasi untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak. Terima kasih Hadisti, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengisi akhir pekan, Skyworld Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah ini di Jakarta tepatnya bisa menjadi pilihan untuk berbagi wahana atau taman edukasi bisa dinikmati bersama keluarga. Skyworld Indonesia adalah wahana rekreasi edukasi bertema antariksa dan aeronautika di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Skyworld Indonesia bertujuan memiliki edukasi pada anak-anak khususnya tentang wawasan ilmu seputar dunia antariksa dan teknologi yang dikemas atraktif. Fasilitas utama di wahana ini mampu menampung pengunjung hingga 200 orang. Dan pemirsa, selain Skyworld Indonesia, Taman Mini ini juga menyuguhkan atraksi air mancur menari setiap akhir pekannya. Kita langsung saja bergabung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di sana. Indra, seperti apa nih antusias pengunjung menyaksikan pertunjukan air mancur di Taman Mini Indonesia Indah? Baik, selamat malam Anita dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan keseruan di momen akhir pekan pada hari ini, yang mana memang antusiasme dan memang Taman Mini selalu menjadi tempat wisata favorit bagi masyarakat Jakarta dan juga di sekitaran ataupun di luar Jakarta begitu. Dan tadi juga kami memantau secara langsung Anita sebelum nantinya pertunjukan air mancur bernari ini akan dimulai. Ini pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang mana tadi kami menyaksikan ataupun para pengunjung sebelumnya menyaksikan secara langsung ini pertunjukan tari kecak khas Uluwatu, Bali maksud kami, yang mana kurang lebih pertunjukan tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam lamanya dan dihadir ratusan masyarakat ataupun ratusan pengunjung yang sangat antusias menyaksikan pertunjukan Bali Uluwatu, yang mana mereka merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya lantaran mereka tidak perlu jauh-jauh menuju Bali, dan Taman Mini juga sudah tersedia untuk pertunjukan tari kecak Bali. Dan memang kebiasaan para masyarakat ataupun pengunjung, Anita dan juga pemirsa, bahwa setelah tari kecak berakhir mereka akan turun berbondong-bondong untuk mengisi di sisi pojok-pojok di kawasan danau di kawasan Taman Mini Jakarta Timur ini. Nantinya ini di setiap sudut jalan juga sudah mati, Anita, dan nantinya ini ada pertunjukan, Anita juga pemirsa, bahwa nanti ada drone dan juga pertunjukan lighting yang nanti akan menghibur bagi masyarakat yang selama berkunjung di kawasan Taman Mini. Dan memang Anita, yang perlu kami informasikan bagaimana situasi terkini, yang mana bagi Anda masih bingung untuk memilih menghabiskan waktu luang bersama keluarga, Taman Mini menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu Anda kunjungi di samping harga yang murah dan jarak yang mudah dijangkau. Demikian Anita, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi, Anda melaporkan langsung dari Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Indra, selamat sehat selalu. Dan pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang sudah berlangsung selama 5 hari kemarin efektif mengurai kemacetan. Pramono juga meminta rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 dilanjutkan hingga akhir Oktober. Uji coba rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati sudah berlangsung selama 5 hari kemarin. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan evaluasi uji coba berjalan efektif mengurai kemacetan. Pramono meminta rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 dilanjutkan hingga akhir Oktober. Jadi saya mendapatkan laporan sampai dengan 5 hari berturut-turut
untuk TB Simatupang, pembukaan ke tol yang dibuka itu digratiskan selama 5 hari itu average kurang lebih 600 kendaraan. Dengan 600 kendaraan tadi dan secara signifikan juga mengurangi kemacetan yang ada di baik itu di jalan tol sendiri maupun di TB Simatupang. Maka dengan demikian saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, kepada asisten pembangunan untuk berkoordinasi dengan BPJT, Kementerian PU untuk bisa dilanjutkan sampai dengan akhir Oktober. Sebab kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik ya. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang yang sempat menjadi sorotan warga dan viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di sore pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang atur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tato-tato. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirene dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirene, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Semoga. Untuk selengkapnya kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar keselamatan berkendara Sony Susmana. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Pak Sony, gimana nih tanggapan Pak Sony terkait dengan fenomena gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tidak menyalakan sirene, strobo, dan rotator ilegal di jalan? Iya, kalau saya melihatnya miris ya, karena kampanye ini udah sampai viral duluan sebelum ada tindakan dari pihak kepolisian. Harusnya ini kan ditertibkan, kemudian diawasi, kalau perlu ditilang, karena sudah banyak nih, udah menjamur di jalan raya. Nah, masalahnya adalah masyarakat ini terganggu. Dari mana? Dari suaranya, kemudian dari sirinenya, lampunya, termasuk kenyamanannya. Hingga yang harusnya kita menggunakan fasilitas jalan ini dipakai sama-sama, akhirnya ada beberapa pengguna masyarakat, baik itu yang ilegal maupun yang tidak ilegal, dalam hal ini misalnya pejabat-pejabat
atau petugas dari TNI Polri yang tidak sedang bertugas, mereka meminta prioritas. Kalau dalam bertugas mungkin masyarakat akan toleransi deh. Tapi kalau tidak bertugas sebaiknya tidak menggunakan rotator atau strobo atau sirine. Baik, Pak Sony, ini kan kadang juga susah dibedakan mana yang sedang bertugas, mana juga yang ternyata sedang tidak bertugas tapi tetap menyalakan strobo begitu. Ya. Nah ini mungkin bisa saran kepada yang berwenang untuk membedakan ini akan seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan tindak lanjutnya? Agak susah membedakannya ya, karena ada di beberapa pejabat-pejabat atau dari petugas TNI Polri, mereka kan menggunakan plat khusus. Jadi sebaiknya memang tidak dinyalakan baik itu strobo maupun sirinenya. Jadi sama-sama bermacet-macet ria gitu lah. Kalaupun mereka dalam kondisi tugas negara, mereka sebaiknya diiringi oleh pengawalan. Kalau ini kan banyak sekali yang umum kita nggak tahu ya. Iya. Mungkin juga platnya palsu, mungkin juga orangnya bawa barang-barang terlarang, kita nggak tahu. Itulah tugas dari teman-teman kepolisian untuk sekarang membekukan ya, ini udah bagus sekali. Mungkin harus dibarengi dengan penindakan karena sudah memberikan contoh bagus, tetapi kalau tidak melakukan penindakan kepada pelanggar-pelanggar tersebut sama aja. Memang butuh proses ya Mbak ya, nggak bisa seketika. Tetapi artinya harus dilakukan penindakan segera. Baik, bentuk penindakan ini seperti apa Pak? Kan kadang orang atau petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan dapat bilang pangkatnya lebih rendah, jadi tidak berani dengan pejabat-pejabat tinggi yang memakai strobo liar itu. Gimana nih Pak? Saya sebagai masyarakat nggak bisa menjawab itu ya, kecuali dari teman-teman kepolisian. Tetapi yang saya mau mewakili suara masyarakat adalah bagaimana suara sirine maupun strobo ini bisa dikurangin. Mungkin di jam-jam tertentu, mungkin di waktu-waktu tertentu silakan. Tetapi kalau setiap saat pagi, siang, sore itu nyala, baik itu jalan umum maupun jalan tol, ya ini pasti sangat mengganggu. Ya, terakhir ini kan Kakor Lantas sudah membekukan Pak penggunaan strobo, kemudian sirine dan juga rotator ilegal begitu. Dan saat ini juga sedang dikaji atau dievaluasi kembali. Tanggapannya seperti apa? Bagus, itu yang tadi saya bilang. Ini dibekukan sudah bagus, tetapi kalau tidak diawasi kemudian ditertibkan sampai dengan ditilang, kalau perlu disita alatnya itu untuk dibongkar. Ya sama aja karena ini butuh proses. Dan ini harus dijalankan secara paralel, karena kalau cuma hanya kampanye untuk menahan agar ini tidak dilakukan oleh teman-teman kepolisian juga percuma. Jadi yang harus diwaspadai atau ditilang adalah mereka-mereka yang menggunakan secara ilegal di jalan raya. Baik, jadi kuncinya adalah ini sebetulnya pembatasan dan pengawasan dari petugas, lalu juga kesadaran sendiri ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Sony sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal, namun belum bisa bergabung. Terima kasih Pak Sony. Daerah Al-Mawasi semakin penuh sesak oleh pengungsi dari berbagai wilayah di kota Gaza. Mereka kembali mengungsi menuju selatan Gaza usai peringatan evakuasi Israel. Daerah Al-Mawasi di Khan Yunis, Gaza Selatan menjadi penuh sesak karena semakin banyak pengungsi yang berasal dari beragam wilayah di kota Gaza mendirikan tenda-tenda pengungsi. Nampak deretan panjang tenda memadati kawasan tersebut. Sementara para pengungsi terlihat menata barang-barang pribadi dan mengisi karung dengan pasir untuk perlindungan. Warga Gaza pun mengeluhkan kondisi di lokasi pengungsian, mulai dari tidak adanya dapur umum, minimnya stok air, hingga tak ada tempat berteduh. احنا جينا هنا رغم مناشيرنا نطلع من بيت من المنطقه اللي كنا فيها الخلد ببيت لاهيا شمال بيت لاهيا ورمى علينا مناشير وطلعنا وزي ما انت شايف هنا مرميين يعني. الوضع صعب يعني والله ونجي فريقنا ما لقينا مكان نقعد فيه كمان يعني. ليش مش سهل. Tentara Israel terus mengeluarkan peringatan yang mendesak penduduk untuk mengungsi ke arah selatan di tengah operasi militer yang semakin intensif di Gaza. PBB mencatat serangan berkelanjutan Israel terhadap Gaza telah memaksa lebih dari 40.000 orang meninggalkan rumah mereka selama 2 hari terakhir.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Ibu Tia. Selamat sore, Ibu Tia. Selamat sore, Mbak Diandra. Baik, Bu Tia, saat ini kan serangan dari Israel ini semakin intensif dan juga ini mendorong para pengungsi untuk bergerak ke selatan Gaza, di mana selatan Gaza sendiri saat ini juga sudah penuh, kondisi kelaparan juga makin parah, minim stok air begitu. Tanggapan Ibu saat ini seperti apa? Ini tentu saja sangat memprihatinkan ya, karena saya tadinya berharap bahwa ketika Uni Eropa itu sudah mulai bergabung dan menyatakan sikap setuju dengan berdirinya negara Palestina, saya pikir ini akan ada sesuatu yang baru begitu dengan isu konflik Palestina-Israel ini. Ada harapan two-state solution ini akan segera terjadi. Tapi kembali lagi ya, selama memang sistem veto ini dilakukan oleh PBB, dan lagi ini kalau tidak salah Mbak Diandra, ini keempat kali Amerika Serikat melakukan veto, sehingga kesepakatan DKPBB yang sudah dilakukan atau diinisiasi oleh Saudi Arabia dan Prancis di New York cancel kembali begitu. Ini sangat disayangkan karena sebetulnya poin-poin ini sudah jelas dan ini menuju ke arah two-state solution. Tapi ketika Amerika Serikat memveto kembali apa yang sudah dideklarasikan, sehingga ini mentah kembali. Jadi sangat jauh harapan kita untuk menuju kepada perdamaian begitu ya. Apalagi dalam waktu dekat misalnya kita berharap ceasefire dulu lah begitu ya, karena kalau tidak dilakukan gencatan senjata, korban masyarakat sipil ini di Gaza akan semakin banyak. Bukan hanya persoalan korban yang terus berjatuhan ya, meninggal dunia, tapi itu tadi yang seperti Mbak Diandra katakan, jumlah pengungsi di sekitar Gaza juga semakin terus membesar begitu ya, meningkat, disertai dengan fasilitas yang tidak ada begitu, yang minim. Ditambah lagi humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan juga dilarang masuk ke area Gaza, dan juga di area pengungsi juga kita melihat sangat minim bantuan datang ke sana begitu. Jadi ini harus segera dicarikan solusinya. Selama Amerika memveto, kembali lagi kita semakin jauh dari perdamaian antara Palestina dengan Israel. Baik, demikian, Mbak. Bu Tia, ini kan sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto ini akan mendapatkan kesempatan untuk berpidato di sidang PBB. Ini akan berdampak tidak dengan kemerdekaan Palestina atau konflik di Gaza nanti? Harapan selalu ada, tapi kembali lagi ya, minimal kita bersuara. Persoalan kita berdampak atau tidak, seperti yang sudah berdasarkan sejarah juga, Indonesia selalu bersuara keras di berbagai forum internasional, di PBB, di OIC, dan di beberapa organisasi lainnya. Tapi memang dampak secara signifikan, secara langsung memang tidak ada begitu, Mbak. Memang ini harus dikatakan demikian ya. Tidak signifikan memberikan dampak. Tapi setidaknya kalau Pak Presiden kita nanti di sidang umum PBB bersuara dengan lantang, ini tentu saja berharap bahwa negara-negara lain, terutama negara Arab yang setengah-setengah untuk terus berjuang melakukan perdamaian antara Palestina Israel terus maju gitu. Harapan saya demikian. Daripada kita tidak bersuara sama sekali. Kita melihat bahwa speech Pak Presiden itu kan yang saat ini berkuasa begitu ya, ada kelebihan. Satu, dari sisi bahasa Inggris juga bagus begitu ya. Kedua, ada faktor bisa menginfluence atau mempengaruhi publik. Jadi public speakingnya itu sangat bagus. Jadi kita berharap Pak Presiden kita, terlepas itu mempengaruhi atau tidak, harus bersuara dengan lantang seperti biasanya tentang Palestina Israel ini, karena ini luar biasa ya, dampak penderitaannya terhadap masyarakat sipil. Itu yang menjadi konsentrasi saya sebagai akademisi yang fokus terhadap isu-isu Timur Tengah begitu. Ini harus diakhiri. Kalau perlu Pak Presiden harus berani menyatakan di sidang umum PBB bagaimana Indonesia juga bisa mengirim tentara atau bantuan army kita ke UN sebagai tentara bantuan perdamaian begitu ya. Jadi masuknya ke dalam UN Army, sehingga ada penekanan kepada Israel. Kalau tidak dengan cara itu, Israel akan semakin membabi buta, karena dia ambisinya itu Gaza itu tidak ada dan dicaplok oleh Israel. Nah ini yang harus kita jaga sehingga perdamaian ke depan itu akan terrealisasi gitu. Tapi masalahnya Mbak Diandra, berani tidak Pak Presiden menyatakan bahwa UN itu harus berani mengirim tentara UN Army
untuk menekan Israel menghentikan segala kekejamannya di Gaza. Baik. Terima kasih banyak Ibu Tia sudah bergabung dengan iNews Sore hari ini. Salam sehat selalu Ibu. Pemirsa, ratusan keluarga di Gaza berbondong-bondong mengungsi ke selatan kota Gaza. Lebih dari 40.000 orang mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Ratusan keluarga Palestina mengungsi ke daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di kota Gaza. Nampak kerumunan orang berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan. Jalanan pun dipadati oleh mobil dan truk-truk pengungsi yang penuh dengan barang bawaan. PBB mencatat lebih dari 40.000 orang telah mengungsi secara paksa selama 2 hari terakhir karena Israel terus membombardir Gaza. والله أصعب من هيك ظروف ما مرة ولا عمره حتكون. اللي صار معنا اليوم إن الوضع صعب في غزة صار أصعب مما تتصور. فوق الخيال. يعني أنت بتخيل فوق الخيال. على هول المنظر والناس اللي بتهاجر. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara memicu pengungsian massal baru. WHO terus menyerukan agar kondisi yang tidak manusiawi di Gaza dapat segera diakhiri. Israel's military incursion and evacuation orders in northern Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatized families into an ever-shrinking area as famine persists. Pasukan militer Israel atau IDF mengonfirmasi telah memperluas operasi di kota Gaza sebagai bagian dari operasi Gideon Chariots II yang bertujuan untuk invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Istana mengajak sejumlah tokoh untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Dari beberapa tokoh yang diajak bergabung, ini adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi berkenaan dengan komisi atau Komite Reformasi Kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Sebelumnya, pemerintah terus menggodok keputusan Presiden terkait pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Rencananya, tim ini akan dilantik dalam waktu dekat. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Komisi ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian, itu mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi ya, bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian diajukan oleh sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 11 September lalu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau Komisi Reformasi Kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Tak hanya di tubuh Polri, para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Reformasi di tubuh Polri juga menjadi salah satu tuntutan rakyat saat aksi unjuk rasa yang digelar pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Jepang untuk menghadiri Osaka Expo 2025. Usai dari Jepang, Prabowo akan menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Osaka, Jepang Sabtu pagi waktu setempat. Prabowo akan mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025. Kehadiran Prabowo merupakan wujud nyata diplomasi Indonesia di panggung global. Usai dari Jepang, Prabowo akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Kanada dan Belanda. Sebelumnya Prabowo meninggalkan tanah air melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Jumat malam. Yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22. Presiden Prabowo dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada Jumat atau Sabtu mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta ini menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Pemirsa, Kementerian Pariwisata berkolaborasi bersama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan BPPD Daerah Istimewa Yogyakarta ini menyelenggarakan event Wonderful Indonesia Wellness 2025. Guna perkenalkan tradisi kebugaran Nusantara, Kementerian Pariwisata meluncurkan program Wonderful Indonesia Wellness 2025. Program yang akan diselenggarakan pada 1 hingga 30 November 2025 di Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wellness tourism di dunia. Program Wonderful Indonesia Wellness 2025 ini juga mampu menjadi wadah dalam menampilkan ciri khas budaya wellness Indonesia di kancah global. Turut menghadirkan 2 festival regional, Royal Surakarta Wellness Festival yang diprakarsai Keraton Surakarta, Jogja Cultural Wellness Festival yang melibatkan komunitas dan industri wellness di Yogyakarta. Event ini akan menyatukan 2 festival regional, yakni Royal Surakarta Wellness Festival di Keraton Surakarta dan Jogja Cultural Wellness Festival di Yogyakarta, dengan menghadirkan perpaduan harmonis antara kearifan tradisi kuno dan praktik wellness modern yang autentik. Kita mengenalkan bagaimana spirit orang Jawa melakukan titik temu wellness kegiatan kali ini, tidak hanya yoga aja ataupun lokakarya, bagaimana kita merangkai kegiatan-kegiatan yang kita ambil dari kebudayaan Keraton Surakarta. Ini adalah selaras dengan bagaimana wellness dan sustainability kita ke depannya nanti.
tentu dengan komunitas, dan ternyata komunitas yang ingin ikut dengan masuk ke dalam Yogyakarta Cultural Wellness Festival ini ada ratusan. Acara ini akan menampilkan berbagai aktivitas kesehatan, kebugaran, seni, hingga pertunjukan budaya tradisional yang khas dari tanah Jawa, yang diharapkan mampu memperkenalkan keindahan budaya lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menuntut Kejaksaan Agung segera menangkap Sylvester Matutina. Tuntutan itu disampaikan dalam unjuk rasa di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Puluhan orang termasuk sejumlah tokoh masyarakat seperti Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Khozinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Massa menuntut agar Kejagung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester. Sylvester Matutina ini divonis 1,5 tahun atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Eksekusi terhadap Sylvester Matutina, masa Negara Kesatuan Republik bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos ini, mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Pemirsa, anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu ini yang berbicara kata-kata tidak pantas saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil, meminta maaf dan siap terima segala konsekuensinya. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat
Saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Ukuk ini berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tidak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Ukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal, hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteIPA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Daerah Al-Mawasi dipenuhi oleh semakin banyak pengungsi dari berbagai wilayah di kota Gaza. Seiring peringatan evakuasi yang dikeluarkan oleh Israel ke warga Gaza. Israel mendesak penduduk Gaza mengungsi ke arah selatan di tengah operasi militer yang kian intensif.
Daerah Al-Mawasi di Khan Yunis, Gaza Selatan menjadi penuh sesak karena semakin banyak pengungsi yang berasal dari beragam wilayah di kota Gaza mendirikan tenda-tenda pengungsi. Nampak deretan panjang tenda memadati kawasan tersebut. Sementara para pengungsi terlihat menata barang-barang pribadi dan mengisi karung dengan pasir untuk perlindungan. Warga Gaza pun mengeluhkan kondisi di lokasi pengungsian, mulai dari tidak adanya dapur umum, minimnya stok air, hingga tak ada tempat berteduh. احنا جينا هنا رغم مناشير ان نطلع من بيت من المنطقه اللي كنا فيها الخلد ببيت لاهيا شمال بيت لاهيا ورغم عنا مناشير وطلعنا وزي ما انت شايف هنا مرميين يعني. الوضع صعب يعني والله ونجي فريقنا ما لقينا مكان نقعد فيه كمان يعني. ليش مش سهل. Tentara Israel terus mengeluarkan peringatan yang mendesak penduduk untuk mengungsi ke arah selatan di tengah operasi militer yang semakin intensif di Gaza. PBB mencatat serangan berkelanjutan Israel terhadap Gaza telah memaksa lebih dari 40.000 orang meninggalkan rumah mereka selama 2 hari terakhir. Pemirsa, ratusan keluarga di Gaza berbondong-bondong mengungsi ke selatan kota Gaza. Lebih dari 40.000 orang mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Ratusan keluarga Palestina mengungsi ke daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di kota Gaza. Nampak kerumunan orang berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan. Jalanan pun dipadati oleh mobil dan truk-truk pengungsi yang penuh dengan barang bawaan. PBB mencatat lebih dari 40.000 orang telah mengungsi secara paksa selama 2 hari terakhir karena Israel terus membombardir Gaza. والله أصعب من هيك ظروف ما مرة ولا عمره حتكون. اللي صار معنا اليوم إن الوضع صعب في غزة صار أصعب مما تتصور. فوق الخيال. يعني أنت بتخيل فوق الخيال. على هول المنظر والناس اللي بتهاجر. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara memicu pengungsian massal baru. WHO terus menyerukan agar kondisi yang tidak manusiawi di Gaza dapat segera diakhiri. Israel's military incursion and evacuation orders in northern Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatized families into an ever-shrinking area as famine persists. Pasukan militer Israel atau IDF mengonfirmasi telah memperluas operasi di kota Gaza sebagai bagian dari operasi Gideon Chariots II yang bertujuan untuk invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Pemirsa, langgar gencatan senjata Israel kembali menyerang bangunan di desa Kafar Tebit di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai bangunan militer Hizbullah. Selain itu, sebuah kompleks pemakaman juga hancur akibat serangan Israel. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Diandra Mukni. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Inilah detik-detik serangan Israel yang menargetkan sebuah bangunan di desa Kfar Tibnit di Lebanon Selatan. Kepulan asap mengepul sementara personel pertahanan sipil dan mobil pemadam kebakaran bergegas ke lokasi. Serangan terjadi setelah IDF mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk untuk menjauh setidaknya 500 meter dari bangunan yang mereka klaim digunakan oleh Hizbullah. Sementara di daerah Burj Kalawih, serangan Israel menghancurkan rumah-rumah dan memporak-porandakan kompleks pemakaman.
Pasca serangan, penduduk setempat mengangkat puing-puing dari kuburan, memilah-milah reruntuhan, serta memeriksa rumah dan kendaraannya rusak. ضريح ابني هون عمره 20 سنة يعني شو يعني حتى الأموات ما سلموا منه. Militer Lebanon melaporkan bahwa Israel telah melakukan lebih dari 4.500 pelanggaran di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November tahun lalu. Aparat Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek tempat persembunyian seorang pencuri spesialis kamar kos mahasiswa di wilayah Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak menyadari kedatangan polisi tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah.